Gimana ya udah? Baik teman-teman, kita mulai saja ya diskusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen mata kuliah Neurosain dalam pembelajaran anak usia dini, Ibu Sri Maryanti MPD, dan teman-teman PIAUD yang saya hormati. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa kepada kita semua, dan tidak lupa salawat serta salam marilah kita tetap limpahkan kepada Nabi besar kita yang Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya sebagai moderator Mila Amelia, dan topik yang kita akan bahas pada diskusi kali ini yaitu tentang hidrosipalus. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan rekan-rekan kelompok 9. Yang pertama ada Amalia Hasna yang akan menyampaikan terkait penyebab dan pencegahan, kemudian Pirial terkait dengan gejala dan penanganan, dan saya Mila terkait definisi dan klasifikasi. Baik teman-teman, untuk rangkaian diskusi pada kali ini, yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada penyampaian materi, dan yang terakhir ada penutupan. Baik teman-teman, kita buka diskusi kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja ya pada pemateri pertama kepada saya sendiri terkait dengan definisi hidrosipalus. Hidrosipalus adalah keadaan patologis otak yang mengakibatkan bertambahnya cairan cerebrospinalis tanpa atau pernah dengan tekanan trak kranial yang meninggi sehingga terdapat pelebaran ruangan tempat mengalirnya cairan cerebrospinalis. Nah, kata hidrosipalus ini diambil dari kata dari bahasa Yunani, yaitu hidro yang berarti air dan cephalus yang berarti kepala. Nah, hidrosipalus umumnya itu bersifat heterogen, artinya hidrosipalus terjadi akibat masalah yang kompleks, terutama pada dalam patogenesisnya. Sebagai akibatnya, hidrosipalus ini memiliki banyak definisi untuk dipahami oleh ilmuwan dan ataupun dokter. Kemudian menurut Rizvi, definisi hidrosipalus ini mengandung 3 pengertian pokok, yaitu gangguan produksi cairan cerebrospinal, gangguan sirkulasi cairan cerebrospinal, dan gangguan penyerapan cairan cerebrospinal. Kemudian, next slide-nya. Kemudian ada klasifikasi hidrosipalus ya. Yang pertama itu menurut waktu pembentukan. Yang pertama ada hidrosipalus kongenital, di mana hidrosipalus kongenital ini terjadi sejak bayi di dalam kandungan ataupun baru lahir. Bayi yang mengalami hidrosipalus bawaan ini, kepalanya akan terlihat sangat besar, ubun-ubunnya akan tampak menggelembung atau menenggang, dikarenakan kulit kepala bayi kan itu masih tipis ya, jadi maka penggelembungan tersebut membuat urat-urat kepala menjadi sangat terlihat dengan jelas. Kemudian ada hidrosipalus yang didapat atau acquired, di mana hidrosipalus ini diderita oleh anak-anak atau orang dewasa. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala yang luar biasa, biasanya terasa di pagi hari dan bangun tidur. Kemudian yang ketiga ada hidrosipalus dengan tekanan normal, di mana kondisi ini dialami oleh manula, di mana penderitanya itu akan mengalami kesulitan menggerakkan kaki. Nah, selain fisik, hidrosipalus tekanan normal ini juga berdampak kepada kemampuan berpikir penderita. Mereka akan sulit mencerna informasi dan lambat dalam menanggapi situasi atau pertanyaan. Kemudian yang kedua ada menurut sirkulasi cairan cerebrospinal. Yang pertama ada hidrosipalus obstruktif atau non-komunikan. Nah, hidrosipalus obstruktif ini terjadi apabila ada peningkatan cairan cerebrospinal yang disertai dengan penyumbatan pada sistem ventricle itu sendiri. Hidrosipalus non-komunikans menyebabkan penekanan otak terhadap tengkorak. Tekanan akan sering meningkat
dan mengakibatkan kepala bayi membesar. Nah, hidrosipalus non komunikan ini sering dikaitkan dengan melingkonieke lokal, di mana suatu kejadian pada kelainan kongenital di mana tabung neural tidak dapat bersatu akibat saraf-saraf spinal menjadi susunan yang tidak beraturan. Kemudian yang kedua ada hidrosipalus komunikan. Hidrosipalus komunikan ini disebabkan karena cairan yang dihasilkan dari plexus choroides berkembang secara berlebihan. Akibatnya, cairan tersebut akan tertimbun di dalam vertikel maupun di luar vertikel, sehingga kepala neonatus melebar. Kemudian yang ketiga ada gejala, menurut gambaran klinis ya. Yang pertama ada hidrosipalus manispes, di mana hidrosipalus manispes ini adalah hidrosipalus yang tampak dengan jelas dengan tanda-tanda klinis. Kemudian yang kedua ada hidrosipalus tersembunyi, di mana hidrosipalus yang tidak terlihat merupakan hidrosipalus yang tidak tampak dengan jelas tanda-tanda klinisnya. Nah, hidrosipalus ini memiliki ukuran kepala yang normal. Kemudian yang keempat ada menurut proses terbentuknya. Ada dua, yang pertama ada hidrosipalus akut, di mana hidrosipalus akut ini biasanya terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari gangguan penyerapan cairan cerebrospinal di dalam vertikel. Kemudian yang kedua ada hidrosipalus kronik, di mana hidrosipalus ini apabila pada masa perkembangannya terjadi setelah aliran cairan cerebrospinal mengalami obstruksi atau sumbatan beberapa minggu. Kemudian ada hidrosipalus jenis lainnya. Yang pertama ada pseudohidrosipalus. Pseudohidrosipalus ini adalah suatu ketidakseimbangan antara kepala dan badan bayi. Kemudian yang kedua ada hidrosipalus tekanan normal, di mana hidrosipalus tekanan normal ini ditandai dengan adanya pelebaran ventrikel otak dan pelebaran sister basilar, tetapi tekanan cairan cerebrospinal di dalam terbatas dalam normal. Mungkin penyampaian materi terkait pengedefinisi dan klasifikasi sekian telah selesai. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Amalia Hasna yang akan menyampaikan terkait penyebab dan pencegahannya. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, baik. Iya. Baik, selanjutnya. Baik, materi yang ketiga itu tentang penyebab. Pembentukan cairan cerebrosenial terutama dibentuk di dalam sistem vertikal. Kebanyakan cairan tersebut dibentuk oleh plexus choroidalis di vertikal lateral, yaitu kurang lebih sebanyak 80% dari total cairan cerebrosinalis. Kecepatan pembentukan cairan cerebrosinalis lebih kurang dari 0,350,40 mm per menit atau 500 ml per hari. Kecepatan pembentukan cairan tersebut sama pada orang dewasa maupun anak-anak. Mohon maaf, dilanjut. Secara teoritis, terdapat 3 penyebab terjadinya hidrosefalus, yaitu pertama ada produksi likour yang berlebihan. Kondisi ini merupakan penyebab paling jarang dari kasus hidrosefalus. Hampir semua keadaan ini disebabkan oleh adanya tumor plexus choroid. Yang kedua, ada gangguan aliran likour yang merupakan awal kebanyakan dari kasus hidrosefalus.
Yang ketiga, ada gangguan penyerapan cairan cerebrosinal. Selanjutnya ada penyebab hidrosefalus pada anak secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu penyebab prenatal dan penyebab postnatal. Penyebab prenatal sebagian besar anak dengan hidrosefalus telah mengalami hal ini sejak lahir atau segera setelah lahir. Yang kedua ada penyebab postnatal. Lesi massal menyebabkan sekitar 20% kasus hidrosefalus, kista arachnoid, dan kista neuropitelial merupakan kedua terbanyak yang merupakan aliran Licour. Selanjutnya yaitu materi pencegahan. Yang pertama ada pencegahan primer. Pencegahan primer merupakan pencegahan yang dilakukan agar mampu membatasi timbulnya penyakit dengan mengendalikan penyebab spesifik dan faktor risiko. Selanjutnya yaitu ada pencegahan sekunder. Pada pencegahan sekunder, diagnosis dapat ditegakkan melalui dua hal, yaitu tanda dan gejala klinis. Pencegahan sekunder terdapat hidrosefalus bertujuan untuk memperbaiki gangguan dari cairan cerebrosinal sehingga menjadi seimbang dan mencegah atau mengurangi kelainan pada perkembangan otak yang berkaitan dengan hidrosefalus serta pencegahan kerusakan otak yang lebih lagi. Yang ketiga yaitu ada pencegahan tersier. Pencegahan tersier merupakan upaya pencegahan yang dapat dilakukan agar progresi penyakit tidak ke arah yang lebih buruk dengan tujuan memperbaiki kualitas hidup pasien. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Amalia. Selanjutnya ada Virial yang akan menjelaskan terkait dengan gejala dan penanganannya. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Vir. Baik, untuk selanjutnya yaitu gejala. Merangkum Mayo Clinic dan Healthyland, hidrosefalus dapat menimbulkan gejala yang bervariasi tergantung pada jenis hidrosefalus yang diderita. Berikut ada penjelasannya. Yang pertama, gejala hidrosefalus pada bayi meliputi ukuran kepala yang sangat besar, ubun-ubun menonjol, pertumbuhan ukuran lingkar kepala yang cepat, bola mata tertuju ke bawah, sangat rewel, muntah, kantuk berlebihan, nafsu makan yang buruk atau tidak mau menyusu, kekuatan otot yang lemah, dan kejang. Yang kedua, gejala hidrosefalus pada anak-anak dan remaja meliputi pembesaran kepala, mata juling, sakit kepala, kejang otot, pandangan kabur atau buram, perubahan kepribadian, perubahan pada struktur wajah, tumbuh kembang terhambat, nafsu makan yang buruk, susah tidur atau tidak terlalu lama, sulit menahan buang air kecil atau inkontinensi urin, gangguan koordinasi tubuh, gangguan keseimbangan, mual dan muntah, dan sulit berkonsentrasi. Kemudian selanjutnya, untuk penanganannya, penanganan hidrosefalus masuk pada kategori life-saving and life-sustaining, yang berarti penyakit ini memerlukan diagnosis dini yang dilanjutkan dengan tindakan bedah secepatnya. Mengutip Cincinnati Children's Hospital, hidrosefalus dapat diatasi melalui prosedur operasi untuk menyeimbangkan kadar cairan di dalam otak. Berikut metode operasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hidrosefalus. Yang pertama, terapi sementara. Terapi sementara atau bisa disebut konservatif medikamentosa merupakan perawatan non-bedah yang berfungsi untuk menekan sekresi dari cairan cerebrospinal. Obat-obatan yang digunakan biasanya yang pertama, jenis obat oral yang diminum. Yang kedua, jenis obat suntik atau injeksi intravena. Kemudian yang kedua, operasi pemasangan shunt. Shunt merupakan selang yang dipasang di dalam kepala
untuk mengalirkan cairan cerebrospinal yang ada di otak ke bagian lain di tubuh. Hal ini dilakukan agar cairan cerebrospinal lebih mudah terserap ke dalam aliran darah. Kemudian yang ketiga ada endoskopi ventriculostomy. Pada prosedur ini, dokter akan membuat lubang kecil di dalam rongga otak agar cairan cerebrospinal di dalam otak dapat mengalir keluar. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Virial atas penyampaiannya. Alhamdulillah teman-teman, penyampaian materi sudah selesai. Selanjutnya penutupan. Marilah kita tutup diskusi pada kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman, penyampaian materi sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok 9 dari penyampaiannya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.